pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat untuk dapat menikmati dan mengamati pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, saya Wisnu Wibisono. Saya selaku tenaga pendidik di Pulau Sian, Surakarta. Saya di sini akan memberikan materi tentang ilmu dasar administrasi perkantoran. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih itu administrasi perkantoran, mulai dari tujuannya, pengertiannya, kemudian fungsi-fungsinya, dan tentunya materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama adalah mengenai pengertian dari administrasi perkantoran. Ya. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi administrasi perkantoran dalam arti sempit adalah semua kegiatan teknis dan punya peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, serta berperan dalam menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. Ini dalam arti sempit. Artinya, dalam arti yang mungkin lebih simpel, lebih efisien, administrasi perkantoran adalah memiliki peran-peran sebagai kegiatan operatif yang di situ fungsinya adalah menyajikan laporan-laporan untuk kegiatan organisasi. Selain itu, administrasi perkantoran juga memiliki fungsi untuk menciptakan organisasi perusahaan yang bisa bergerak lebih efektif, yang bisa bekerja lebih efektif, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Kemudian pengertian administrasi perkantoran secara luas di sini tentunya mengenai kegiatan organisasi, aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, serta mengawasi atau mengevaluasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha yang tertib. Jadi, administrasi perkantoran di sini mencakup kegiatan organisasi dari pertama mulai merencanakan kegiatan, setelah merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dengan semua pegawai. Setelah melakukan koordinasi, kemudian mengarahkan satu sama lain, kemudian menyelenggarakan kegiatan tersebut, serta tidak lupa untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. Di situ fungsi pergerakan dari administrasi perkantoran. Jadi bisa dikatakan administrasi perkantoran sangat luas artinya karena mencakup kegiatan mulai dari awal perencanaan sampai akhir di evaluasi, seperti itu. Berikutnya adalah tujuan dari administrasi perkantoran. Yang pertama adalah menyediakan data dan informasi. Tadi di awal sudah saya bahas, intinya administrasi perkantoran adalah menyediakan informasi, menyediakan data untuk keperluan organisasi. Tentunya untuk keperluan pimpinan direksi untuk mengambil keputusan. Karena seorang pimpinan tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa data. Ya, sebagai contoh, seorang presiden tidak akan mengambil suatu keputusan apabila tidak ada data-data dari elemen-elemennya, dari menteri-menterinya, dari staf-stafnya tentang kondisi di negara ini. Seperti itu. Tujuan yang kedua adalah melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi. Tadi sudah saya dibahas juga di awal, tujuan dari administrasi perkantoran antara lain adalah juga melakukan evaluasi, melakukan pengawasan,
melakukan pengecekan ya, dari pekerjaan kantor dan juga pekerjaan administrasi kantor. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan di awal. Supaya semua pekerjaan bisa sesuai sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Tujuan berikutnya adalah menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Menerapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya bersifat melayani publik semaksimal mungkin, melayani pelanggan semaksimal mungkin, dan juga melayani semua pegawai semaksimal mungkin, sehingga terbentuk manajemen kantor yang maksimal, manajemen kantor yang positif, manajemen kantor yang memiliki efektivitas yang luar biasa. Karena efektivitas pegawai itu sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya adalah tujuan dari administrasi perkantoran adalah berdiskusi dengan karyawan mengenai identifikasi masalah dan penyebabnya serta menemukan solusinya. Di sini kita sebut sebagai komunikasi kantor. Bagaimana kita berbicara di kantor, bagaimana kita berdiskusi di kantor, bagaimana kita memberikan saran ketika rapat, bagaimana kita mengusulkan sesuatu kepada pimpinan, bagaimana kita berdiskusi dengan teman semeja, dengan teman sejawat, bagaimana kita problem solving, menyelesaikan masalah. Itu akan kita pelajari di administrasi perkantoran, dan itu juga sebagai tujuan dari administrasi perkantoran. Tanpa komunikasi yang bagus, maka kerjasama dan hubungan antara pegawai tidak akan efektif. Tujuan yang lain adalah memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai. Seorang pegawai pasti membutuhkan upgrade. Seorang pegawai pasti membutuhkan seperti tambahan dari tambahan ilmu, tambahan kualitas, tambahan serapan supaya lebih efektif lagi. Itu adalah fungsi dari pelatihan ini, sehingga pegawai akan selalu upgrade, selalu bertambah pintar, bertambah berkualitas, bertambah berpendidikan lagi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pekerja. Berikutnya adalah melakukan verifikasi, pemantauan, serta evaluasi. Memantau dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, kemudian dievaluasi apakah ada yang kurang, apabila ada kurang segera diperbaiki. Ya, itu juga tujuan dari administrasi perkantoran. Yang berikutnya adalah melakukan proses perekrutan karyawan mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Ini juga adalah satu tanggung jawab dari administrasi perkantoran, yaitu menyiapkan pegawai-pegawai baru, pegawai fresh yang dibutuhkan oleh organisasi yang nantinya bisa membuat organisasi lebih efektif, lebih berkembang, lebih maju lagi. Yang berikutnya adalah menafsirkan dan mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawai. Ini adalah salah satu tujuan dari administrasi perkantoran masuk ke lingkup komunikasi kantor. Di sini kita bisa mengkomunikasikan ide kita di rapat, mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan pada saat rapat pimpinan. Nah, kemudian ruang lingkup administrasi perkantoran, yang pertama adalah ada aktivitas kantor. Ini meliputi banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah sarana atau fasilitas kerja kantor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang aktivitas kantor. Aktivitas kantor ini mengenai perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran,
kemudian pengarahan perkantoran, dan terakhir adalah pengawasan perkantoran. Tadi di arti dari administrasi perkantoran sudah saya sedikit jelaskan tentang itu. Nah, itu adalah lingkup dari aktivitas kantor. Aktivitas kantor mulai dari awal perencanaan sampai pengawasan. Perencanaan adalah melaksanakan sesuatu kegiatan, diikuti dengan pengorganisasian perkantoran. Ya. Siapa saja yang melaksanakan kegiatan, itu adalah organisasian. Kemudian pengarahan, bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut, itu adalah pengarahan. Kemudian pengawasan adalah kita cek bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Apabila ada yang kurang, kita evaluasi, kita perbaiki, supaya tujuan organisasi bisa terus berkembang, terus sesuai dengan arahan, sesuai dengan perencanaan di awal. Itu adalah fungsi dari atau ruang lingkup dari administrasi perkantoran dalam aktivitas kantor. Jadi sangat luas sekali. Yang berikutnya adalah tentang sarana, prasarana atau fasilitas kerja kantor. Administrasi perkantoran meliputi lokasi kantor, kemudian gedung, kemudian peralatan, interior, mesin-mesin kantor. Ya, ini merupakan sarana prasarana kantor yang juga masuk ke dalam lingkup administrasi perkantoran. Tanpa sarana, tanpa fasilitas, kita tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Nah, maka dari itu, untuk administrasi perkantoran juga selain aktivitas kantor, juga perlu didukung dengan sarana prasarana kerja perkantoran. Lokasi kantor perlu lokasi yang strategis, gedung juga perlu gedung yang cukup, yang sekiranya bisa menampung semua pegawai.